Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam ibadah online. Percaya semua dipelihara oleh Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya kita semuanya bersukacita karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Apapun yang kita alami, Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami dapat datang beribadah sekalipun secara online, namun hati kami tertuju kepadamu. Kami memberi yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Kau disenangkan oleh pujian, penyembahan, dan sikap hati kami di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengah, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau bersama-sama kami. Lawatan Allah terjadi atas kami semua yang sungguh-sungguh datang ke hadapan-Mu dengan segenap hati kami. Kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih, segala kuasa roh jahat kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu kepada kami Bapa. Itu yang kami tahu, itu yang kami alami dalam kehidupan kami. Untuk itu kami tinggikan Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Tinggikan Kau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan, haleluya, Engkau
segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sungguh luar biasa, sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh nyata ya Tuhan. Kami berdoa buat semua umat Tuhan mengalami Engkau lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau disenangkan Yesus. Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami, yang kami naikkan dengan segenap hati kami, hanya bagimu Yesus. Kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya. Pujilah namamu selamanya. Ajaib-ajaib Engkau Tuhan, hanya bagimu. Yesus, segala pujian hormat hanya bagimu. Engkau yang hadir memenuhi setiap umat-Mu. Glory, haleluya. Bersyukur Tuhan, kami naik puji syukur bagimu, meninggikan namamu. Terima kasih Roh Kudus, segalanya bagimu. Yesus syukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus selama-lamanya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan, jemaat Tuhan, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita mau terbang tinggi bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melewati badai hidup bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi nyatakan melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Bersama Tuhan kita dapat melewati setiap badai kehidupan dalam hidup kita, karena Tuhan yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja, yang memerintah untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Mari sambil bertepuk tangan saudara-saudari dimanapun berada, kita percaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan namanya. Saya percaya Tuhan Yesus sangat senang dengan pujian penyembahan kita. Saatnya tiba untuk kita mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Firman itulah yang menyelamatkan jiwa kita dari segala pergumulan-pergumulan, segala rintangan-tantangan yang kita hadapi. Firman itulah yang menyelamatkan kita. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Kita bersyukur untuk hal itu. Mari kita siapkan, buka hati kita untuk sungguh-sungguh menerima apa yang Tuhan janjikan buat kita. El Shaddai, Allah Maha Kuasa yang tetap setia bersama dengan kita semua. Haleluya. Tidak usah kita takut, tidak usah kita bimbang, tidak usah kita susah, tidak usah kita cemas. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tak usah
ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kembali ke awal, katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya
berkatnya melimpah. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di minggu yang keempat, bulan Januari tahun 2022. Izinkan firman Tuhan yang menuntun, membimbing, menguatkan, dan menasihati kita semua. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa kami biji matamu, milikmu Tuhan, kesayanganmu. Engkau telah menebus kami, menanggung segala pelanggaran, segala dosa kami di atas kayu salib. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan, selalu baru dalam kehidupan kami. Berbicaralah lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus, pegang tangan kami, urapi kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri Anggur bulan Januari ini, minggu yang pertama, di mana anggur baru dicurahkan, yaitu di kantong kulit yang baru, dengan kesiapan hati kita menerima rencana-rencana Tuhan, kegerakan Tuhan, sukacita dari Tuhan atas kehidupan kami. Anggur yang membuat kita bergembira, membuat kita bersuka di dalam Tuhan. Roh Kudus dicurahkan mengurapi kita semua. Di minggu yang kedua, perkawinan di Kana, kita yakin percaya Tuhan yang mengadakan mukjizat air menjadi anggur, di mana Yesus hadir di dalam setiap musim kehidupan, setiap peristiwa yang terjadi, maka sungguh ada mukjizat air menjadi anggur. Di minggu yang ketiga kita belajar dari peristiwa kebun anggur Nabot. Kita belajar banyak hal bagaimana untuk mempertahankan warisan pusaka yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, keselamatan anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma, supaya kita sungguh-sungguh menghidupinya, sungguh-sungguh menghargainya, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan juga di minggu yang keempat ini, kita akan masuk di dalam suara pengbalan dengan judul Jangan Mabuk Anggur. Anggur sering disebut di dalam Alkitab, yang Yesus pakai juga memberikan perumpamaan, memberikan contoh, dan banyak hal yang kita belajar dari tentang anggur. Dan ada sari buah anggur, adalah buah di mana ada sarinya. Apabila difermentasikan, itu akan menjadi anggur yang memabukkan. Dan kita akan belajar tentang firman Tuhan, jangan mabuk anggur. Bagaimana peran di mana mabuk anggur membuat seseorang terbuka untuk hal-hal yang tidak baik, dan itu yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan mabuk anggur. Ada dua sisi dengan mabuk anggur yang kita akan pelajari. Sisi yang pertama adalah jangan mabuk anggur secara jasmani. Anggur yang difermentasikan itu memabukkan. Ada ragi yang di dalamnya yang membuat anggur tersebut menjadi memabukkan. Kita akan lihat bagaimana kehidupan dari seorang yang harusnya menjadi panutan, menjadi teladan, tetapi karena mabuk oleh anggur,
sehingga membuat hal-hal yang tidak bijak di dalam kehidupan keluarga dan keturunannya. Kita akan lihat dari Nabi Nuh, Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9 ayat 18. Tentunya kita tidak asing, Nuh di mana disebut adalah orang yang saleh, orang yang luar biasa, yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, membangun bahtera keselamatan, bahtera Nuh, yang di mana pada zamannya air bah yang menerpa, namun keluarga Nuh diselamatkan karena Nuh taat melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu membangun bahtera. Kita akan lihat setelah peristiwa air bah yang melanda dan Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kita lihat apa yang terjadi setelah peristiwa bahtera Nuh, di mana Nuh dan keluarganya diselamatkan dari peristiwa melandanya air bah. Kita buka di Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai ayat 29. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi kalau kita belajar dari sejarah, di mana petani kebun anggur yang pertama adalah Nuh. Ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Kita perhatikan di ayat 21 ini, setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Buah anggur, kalau hanya kita makan dan minum, itu tidak memabukkan. Namun ketika sudah melewati proses fermentasi, itu yang membuat anggur itu memabukkan. Kita lihat di ayat 22, maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ayat 24, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia. Kita lihat dulu dari ayat-ayat tadi yang kita baca, di mana Nuh adalah orang yang luar biasa melakukan kehendak Tuhan, membangun bahtera, yaitu bahtera keselamatan, sisi keluarganya diselamatkan, dan melihat hal yang luar biasa. Dia diluputkan dari air bah. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Dengan kondisi Nuh yang luar biasa, namun ketika dia tidak menjaga dirinya, mengawas dirinya, maka terjadilah peristiwa dia mabuk anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Dengan konteks di mana ia seorang ayah yang harusnya bisa memawas diri, menjaga diri, maupun dalam hal kesopanan, dalam hal kehidupannya. Namun, ketika dia mabuk oleh anggur, maka sesuatu terjadi, di mana dia telanjang dan auratnya terlihat oleh anaknya. Yaitu Ham, bapa Kanaan tersebut, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Kita belajar dari sisi Nuh, seorang ayah yang harusnya bisa mempertanggungjawabkan kehidupannya dari semua tutur kata perbuatannya maupun di hadapan anak-anaknya. Namun, apa yang terjadi? Dengan kondisi dia telanjang dan auratnya terlihat. Dan bagi sisi lainnya, di mana anaknya yaitu Ham yang melihat aurat ayahnya, dia menceritakan di luar kepada saudaranya. Yang harusnya dia belajar untuk menghormati maupun dalam segala kekurangan dari ayahnya, dia bijak untuk menutupinya.
namun sebaliknya ia menceritakan kepada saudaranya. Kita lihat bagaimana saudaranya Sem dan Yafet yang sangat bijak, yaitu mengambil sehelai kain, membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Inilah hal yang bijak dilakukan oleh kedua saudaranya, yaitu Sem dan Yafet. Begitu pula dalam kehidupan kita, mungkin ada pemimpin kita, orang tua kita, ada seseorang yang kita ketahui, maupun dalam hal ini mabuk oleh karena anggur, sehingga telanjang dan terlihat auratnya. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita belajar untuk menghormatinya? Sekalipun dia seorang pemimpin, seorang ayah, seorang hal yang kita hormati, namun ketika dia teledor maupun dia mabuk oleh anggur dan terlihat ketelanjangannya, auratnya, maka bagaimana sikap kita? Hendaklah kita belajar untuk tetap menghormatinya, menutupi ketelanjangannya. Sekalipun itu adalah kekeliruan dari seseorang, namun kita yang mengetahuinya, mari kita tidak mengumbarkannya di luar, karena kita tahu, kita takut akan Tuhan, kita menghormati seseorang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dalam konteks ini adalah ayahnya. Begitu pula seorang pemimpin yang mungkin dalam kekurangannya, keteledorannya, maka ada hal-hal yang kita lihat, ada hal-hal yang tidak bijak yang dia lakukan. Bagaimana kita menyikapinya agar kita belajar untuk tetap menghormati, sekalipun ada kekeliruan, kita serahkan pada Tuhan bagaimana untuk penyelesaiannya. Bagian kita adalah tetap menjaga, tidak mengumbarkannya di sosial media ataupun di hal-hal yang mempermalukannya. Itu bukan hati Tuhan. Hati Tuhan bukan untuk kita mempermalukan pemimpin kita atau mempermalukan orang tua kita. Namun bagian kita adalah untuk belajar tetap menghormati mereka, bagaimana kita bisa menyikapinya dengan bijaksana, seperti yang dilakukan oleh Sem dan Yafet. Kita lanjut di ayat 24. Ketika Nuh sadar dari mabuknya, mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Dari perikop ini betapa pentingnya kita sebagai orang tua juga berjaga dari mulut perkataan kita, tindak laku perbuatan kita seorang pemimpin, bagaimana kita memimpin orang-orang yang Tuhan percayakan dengan takut akan Tuhan, sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk jatuh maupun dalam mencelanya ataupun memakai kesempatan yang ada untuk mencibir ataupun memperluaskan berita-berita kepada saudara-saudaranya. Untuk itu, mari kita berjaga-jaga dalam perkataan dan perbuatan kita, dimanapun kita berada. Dalam konteks ini, Ham, yaitu bapa kanan, terkutuk. Namun, Yafet dan Sem diberkati. Dan inilah terjadi riwayat keluarga dari anak-anak Nuh. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Kita lihat bagaimana dampak dari mabuk oleh anggur akan membawa dampak yang sangat tidak baik bagi keluarganya, bagi dirinya sendiri, bagi masa depannya. Masih ada di beberapa daerah ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di beberapa tempat yang meminum dan akhirnya juga mabuk, dan dalam konteks ini mereka mabuk oleh anggur. Oleh karena hal seperti itu, maka terjadilah
perpecahan di dalam keluarga, terjadi kutukan-kutukan, terjadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena seseorang mabuk oleh anggur. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang orang yang mabuk anggur. Amsal pasal 23 ayat yang ke-29 sampai 35. Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Bahayanya mabuk anggur. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Orang yang mabuk halusinasi, melihat hal-hal yang aneh-aneh maupun di dalam perkataannya mengucapkan kata-kata yang kacau. Orang-orang yang mabuk kita menghindarinya karena dia akan lakukan hal-hal yang tidak masuk akal, irasional, hal-hal yang sangat bodoh. Itu terjadi karena mabuk oleh anggur. Dan anggur yang memabukkan karena sudah lewati proses fermentasi sehingga anggur itu memabukkan. Engkau seperti orang di tengah laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Karena dia sudah terikat, sudah jatuh di dalam addiction, terikat. Orang yang mabuk anggur, maka kehidupannya akan merembet kepada hal-hal yang lain. Pemabuk, orang yang mabuk oleh anggur, maka juga cenderung untuk juga masuk di dalam perjudian, di dalam pergaulan yang bebas, dan semua itu adalah saling berkaitan. Dan firman Tuhan jelas supaya kita menjauhi semua itu. Kita sadari bahwa kehidupan kita adalah bait suci, bait Roh Kudus. Untuk itu tubuh kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga minuman-minuman yang memang memabukkan, maka kita harus menjauhkannya. Karena kita sadari milik tubuh kita milik Tuhan, untuk itu kita harus sungguh-sungguh bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Orang yang mabuk karena anggur, maka dia akan berbuat hal-hal yang sangat merusak pada dirinya sendiri, dan begitu pula juga merusak orang-orang lain sekitarnya. Sama juga dengan orang yang merokok. Merokok di dalam firman Tuhan tidak tertulis dilarang merokok. Namun Alkitab menjelaskan bahwa tubuh kita adalah bait suci. Sesuatu yang merusak diri kita. Nikotin yang diterima, maka terjadilah sebuah kerusakan di dalam paru-paru dan semuanya. Bahkan di setiap bungkusan rokok tertulis bahwa membahayakan bagi tubuh. Namun manusia tetap tidak mengindahkannya, tetap membeli rokok, dan juga tetap mengkonsumsi rokok dan mengakibatkan hal yang rusak bagi tubuhnya. Dan bukan hanya itu, seorang perokok juga akan mengakibatkan dampak bagi keluarganya dengan hisapan rokok yang ada. Juga siapapun dia bergaul, maka semuanya itu ada saling berkaitan. Dari mabuk karena anggur, maupun perjudian, pergaulan bebas, semuanya itu saling berkaitan. Untuk itu kita sebagai orang percaya, orang benar, sungguh-sungguh perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan mabuk anggur. Kita lihat Amsal pasal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ingat, kalau buah anggur yang kita makan sehari-hari itu menyehatkan, ya, anggur, sari buah anggur. Namun ketika anggur melewati proses fermentasi, ada ragi yang
dihasilkan lewat fermentasi tersebut, maka itulah yang membuat seseorang mabuk. Untuk itu harus jaga juga dalam sisi secara tubuh, kita juga sadari ada ragi-ragi yang membuat kehidupan kita tercemar, harus kita perhatikan. Dari tontonan kita sehari-hari, dari YouTube channel, dari pergaulan yang ada, dari sosmed yang ada, dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita ucapkan sehari-hari ini. Begitu banyak pencemaran-pencemaran yang ada, pencemaran jasmani maupun pencemaran rohani. Untuk itu, hari-hari ini kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin rohani, kita harus mempunyai sebuah kerinduan hati untuk sungguh-sungguh melindungi keluarga kita, maupun anak, maupun juga komunitas di mana kita berada, supaya mereka juga tidak tercemar oleh pencemaran-pencemaran jasmani ataupun pencemaran rohani. Dan anggur adalah salah satunya, di mana memabukkan, membuat seseorang mabuk. Tuhan tidak menghendaki itu di dalam hidup kita, supaya kita dijauhkan dari pencemaran-pencemaran yang ada. Kita lihat di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup ini kita adalah bait Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berkarya, bekerja dalam hidup kita. Kita tidak dicemarkan oleh pencemaran-pencemaran yang ada. Kita lanjut di ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan mengatakan juga persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Bila kehidupan kita terdapat tidak cacat, tidak celah pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita lihat di 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Di mana dalam konteks hari ini, di mana jangan mabuk anggur, anggur membuka celah bagi semua hal-hal yang lain, sehingga membuat seseorang mabuk. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak waras, hal-hal yang di luar dari kesadarannya. Untuk itu kita harus berjaga-jaga, tetap berdoa dalam setiap apa yang kita lakukan, sehingga kehidupan kita tidak ada pencemaran jasmani ataupun pencemaran rohani. Kita lanjut, kita baca di Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita perhatikan bahwa hari-hari kita harus bijaksana, memperoleh hati yang bijaksana, menghitung hari-hari sedemikian. Bagi kita, siapkan menjadi mempelai yang bijaksana dengan minyak yang selalu tersedia, maupun dalam kehidupan kita bergaul dengan Tuhan lewat firman-Nya, persoalan dengan Roh Kudus menuntun kita pada seluruh kebenaran, sehingga kita perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bodoh, tapi kita mau mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Rema yang Tuhan berikan di tahun yang lalu, peka melakukan kehendak Tuhan. Karena hari-hari ini kita tahu banyak, tapi apakah kita lakukan kehendak Tuhan? Biarlah apa yang kita tahu, bila Roh Kudus mengurapi kita, menolong kita melakukan yang utama, itu yang harus kita prioritaskan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kamu. Firman Tuhan dikatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Yang Tuhan kehendaki adalah hidup kita bukan mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan Roh Kudus. Sukacita, dengan kebenaran, dengan damai sejahtera. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Kita menjadi pecinta akan kebenaran firman Tuhan, karena pelaku firman Tuhan. Di ayat 19, apa maksudnya kita penuh dengan roh? Yaitu kita berkata-kata seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Kita bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ketika seseorang memuji-muji Tuhan, mengucap syukur, dan bersorak bagi Tuhan, tidak ada kesempatan bagi iblis untuk bekerja dalam hidupnya. Tidak ada kesempatan bagi hal-hal dunia untuk menguasainya. Karena hidupnya penuh dengan puji-pujian, penuh mazmur, penuh ucapan syukur. Hari-hari ini lewat YouTube kita bisa putar, download begitu banyak nyanyian-nyanyian rohani. Bahkan Tuhan berikan kita nyanyian baru yang bisa kita naikkan kepada Tuhan kapan saja. Biarlah kita selalu mengucap syukur, seperti di ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang yang tahu mengucap syukur, kehidupannya dia tidak akan mabuk anggur, karena dia selalu ingat Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang setia. Maka kehidupan kita kembali datang mengucap syukur. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan, tapi hanya 1 orang yang kembali datang mengucap syukur. Biarlah kita sebagai orang-orang yang tahu mengucap syukur, kita tidak lupakan kebaikan Tuhan. Jangan mabuk anggur secara fisik, tidak mabuk oleh anggur, dan juga kita diberikan pengertian bahwa kita dipenuhi oleh roh, yaitu Roh Kudus, mulut penuh puji-pujian, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, hidup kita jadi saksi dan bersaksi. Kita ingat bahwa kehidupan kita, siapakah aku ini, sehingga kita dijadikan biji matanya Tuhan. Jangan mabuk anggur, memberikan pengertian juga bahwa kita setelah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, kita sudah ditolong Tuhan berkali-kali, dipelihara Tuhan lewati masa-masa yang kritis, masa-masa yang begitu genting. Namun tangan Tuhan yang meluputkan kita, membebaskan kita, menolong kita. Jangan kita mabuk anggur bahwa ketika kita sudah diberkati, kita sudah ditolong Tuhan, kita tercimpung, kita lupa pemberi berkat itu. Tapi kita sibuk dengan berkat-berkat yang ada. Ingat, semua pemberian dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jangan kita mabuk anggur. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ingat kasih-Nya, ingat perbuatannya, ingat pertolongannya, sehingga kita tetap rendah hati, sehingga kita tetap bisa menjaga hati mengucap syukur, sehingga kita tetap sadari hidup ini karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita baca sebagai ayat-ayat penutup. Kita buka di Ulangan pasal 6. Saudara terkasih bisa membaca Ulangan pasal 6 dari awal, bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel dari turun-temurun, dari orang tua kepada anak, dan seterusnya, supaya mereka mengasihi Tuhan Allah, Allah yang Esa, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Di perjanjian baru, Yesus menggenapi semua perjanjian lama, di mana mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah hukum kasih. Salib, Yesus telah mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Kita juga wajib untuk mengasihi sesama kita, seperti kasih Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita perhatikan apa yang sudah Tuhan perintahkan pada kita, pegang sungguh-sungguh perintah-perintahnya.
Mari kita baca dari ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini berarti perintah ketetapan Tuhan, firman Tuhan kita renungkan siang dan malam, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk seisi keluarga kita. Bagi orang tua, bagi seorang guru, seorang pemimpin, kita perhatikan orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita bawa mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, segenap jiwa dan kekuatan mereka. Dan kita ingatkan mereka dari WA, dari Zoom meeting, dari YouTube channel, dari berbagai media yang bisa kita lakukan. Sebarkan kasih, sebarkan, taburkan kebenaran. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan pakai yang muda, Tuhan pakai yang sudah lansia, semuanya diurapi Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa berulang-ulang untuk menyampaikan kepada keturunan kita, kepada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kita sadari dimanapun, kapanpun, tetap beritakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Ini jauh lebih ampuh dan luar biasa, karena bukan hanya perkataan, tapi dari kehidupan kita yang diubahkan oleh firman itu, sungguh menjadi kesaksian yang dahsyat. Supaya apa yang sudah kita peroleh, yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, kita tidak lupa kepada Dia. Kita ingat kepada Tuhan dan beribadah kepada Dia dengan setia. Ayat 10, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik dan yang tidak kau dirikan. Luar biasa, ya. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka, perhatikan ayat 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Hendaklah kita ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, jangan kita lupakan. Saya mempunyai kebiasaan setiap akhir tahun, ya, dari waktu demi waktu, hari demi hari, per minggu, saya mencatat apa yang Tuhan kerjakan. Dan seketika pada akhir tahun, penghujung tahun, saya membuatkan tulisan bahwa apa yang Tuhan kerjakan di tahun tersebut sungguh luar biasa. Ketika kita mengingatkannya, ketika kita mengucapkannya, mengingatkan pada anak-anak kita apa yang Tuhan sudah kerjakan, kita adalah orang-orang yang tidak mabuk anggur. Karena kita sadar, kita tidak mau melupakan Tuhan. Kita tidak mau terhanyut dengan apa yang kita nikmati. Tapi biarlah kita ingat kepada Sang Pencipta kita, ingat kepada Sang Pemberi, kita ingat kepada Dia, Bapa kita, yang penuh kasih, yang telah memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ayat 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, di ayat-ayat selanjutnya kita diingatkan supaya kita tidak ikuti Allah lain. Kita ikuti Allah Israel, Allah Abraham,
Allah Ishak, Allah Yakub yang kita kenal di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bila seri anggur ini di Suara Pembalahan hari ini, Roh Kudus ingatkan pada kita supaya kita jangan mabuk anggur. Secara fisik, anggur yang difermentasi memabukkan, sehingga banyak kekacauan terjadi di dalam rumah tangga karena seseorang mabuk di dalam keluarganya. Dan banyak hal yang terjadi merusak tubuhnya dan merusak sekelilingnya. Begitu pula juga ragi-ragi harus kita perhatikan, karena anggur secara buah itu menyehatkan kita. Namun ketika sudah melewati proses fermentasi, maka anggur tersebut memabukkan. Perhatikan ragi-ragi pencemaran jasmani, apa yang kita tonton, apa yang kita ucapkan hari-hari ini, perhatikan supaya bijaksana dan takut akan Tuhan. Seperti orang yang bermazmur, orang yang menaikkan pujian, kehidupan kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Jangan mabuk anggur memberikan arti bahwa kehidupan kita juga sudah ditolong Tuhan, Tuhan membawa kita sejauh ini. Ingat untuk mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan, Roh Kudus menyatakan firman dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami semua anak-anak-Mu. Roh Kudus menyatakan firman Tuhan, sehingga kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan mabuk anggur. Biarlah hidup kami senantiasa mengucap syukur, beribadah kepada Engkau dalam suka maupun dalam duka, dalam kondisi situasi apapun. Yesus, Engkau termanis buat jiwa kami. Hanya kepada Engkau kami menyerahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup kudus, adalah bait suci-Mu. Roh Kudus berkarya menolong kami lebih dari pemenang. Jauhkan diri dari hal-hal yang membuat kami mabuk anggur. Terima kasih Bapa, supaya jangan sampai ada pencemaran jasmani, jangan sampai ada pencemaran rohani. Roh Kudus tolong kami. Berkati umat-Mu dalam kondisi situasi yang sakit. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang lemah, Tuhan temui, kuatkan, jamah kehadiran-Mu, melepaskan mereka, memberikan pengharapan yang baru. Dan juga bagi mereka yang bergumul dalam usaha, pekerjaan, bisnis, karier, Tuhan tambah-tambahkan. Di tengah-tengah ekonomi yang sulit, pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah kami, bangsa kami, melewati masa-masa pandemi dari gelombang yang sedang melanda. Namun kami percaya di dalam Kristus kehidupan kami dijamin. Terima kasih Bapa, hidup di bumi sementara, namun kami diberikan jaminan hidup kekal bersama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih, mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.